Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya Masira Dewi Sekarwalati, kelas manajemen G dengan NIM 34021902227 akan menjelaskan tentang pengolahan data penelitian dengan Excel. Pengolahan data penelitian dengan Excel ini biasanya terdiri dari yang pertama menghitung frekuensi dan yang kedua yaitu menghitung validitas instrumen. Pengolahan data penelitian ini biasanya digunakan untuk para mahasiswa yang sedang mengerjakan atau menyusun skripsinya. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Untuk menghitung frekuensi ini dengan menggunakan Excel, menggunakan rumus yaitu conif, kemudian kurung buka, rank, titik koma, kemudian kriteria. Sedangkan pengertian menghitung validitas instrumen yaitu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Biasanya ditetapkan dengan 0,3 minimal. Untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson kurung buka array 1, array 2. Array 1 yaitu jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Sedangkan array 2 yaitu jumlah total dari seluruh pertanyaan. Selanjutnya, kita langsung ke cara melakukan menggunakan Excel. Di sini terdapat satu buah judul skripsi, yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung serta pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian ini pada 20 toko di Ciamis. Isi dari penelitian ini yaitu X1 atau pelayanan, X2 atau jumlah pengunjung, Y1 atau jumlah pembeli. Di sini terdapat rentang skor analisis data dan linker, yaitu yang pertama, setuju, selalu, sangat positif, atau sangat baik memiliki skor 5. Kemudian setuju atau sering atau positif atau baik memiliki skor 4. Kemudian yang ketiga, ragu-ragu atau kadang-kadang atau negatif atau tidak baik memiliki skor 3. Kemudian tidak setuju, hampir tidak pernah, atau sangat negatif atau sangat tidak baik memiliki skor 2. Dan yang terakhir yaitu sangat tidak setuju atau tidak pernah memiliki skor 1. Selanjutnya kita menghitung kualitas pelayanan atau X1. Di sini sudah terdapat 20 responden dengan 10 pertanyaan dan terdapat hasil dari 20 responden tersebut. Dan ini adalah hasil dari analisisnya. Kemudian kita totalkan skor dan jumlah dan rata-rata skor. Yang pertama untuk mentotalkan ini semua, kita blok, kemudian kita klik auto sum. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk total skor sama, yaitu kemudian kita tarik ke bawah.
Dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus yaitu sama dengan total skor dibagi 10 pertanyaan. Kemudian ini hasilnya. Kita tarik ke bawah. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah dan mendapatkan total skor serta rata-rata skor, kita mencari frekuensi dengan rumus yang tadi yaitu sama dengan kon if kurung buka, kita blok ini sampai bawah, kemudian kita kunci F4, kuncinya hanya di tengah-tengah C dan 4. Kemudian titik koma B27 kunci F4. B27 ini yaitu ini angka yang akan kita cari itu 5. Kemudian kita enter. Dan hasilnya 12. Selanjutnya kita tarik ke bawah, ke samping. Kemudian tarik ke bawah. Dan kita jumlahkan. Jumlah di sini harus 20 semua karena respondennya 20 orang. Apabila kurang dari 20 atau lebih dari 20, maka ada yang salah saat memasukkan rumus. Setelah kita mengetahui berapa frekuensi yang didapat, kemudian kita mencari uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak dengan menggunakan rumus Pearson. Itu seperti ini, sama dengan Pearson kurung buka, kita blok data tadi, hasil analisis tadi, tarik ke bawah, kemudian titik koma, kemudian total skor dan total skor. Kemudian kita kunci F4, kemudian kurung tutup, enter. Dan hasilnya 0,58. Selanjutnya kita tarik ke samping, dan ini hasilnya. Kemudian untuk mengisi tabel validitas ini kita gunakan cara itu, kita blok ini, blok semua, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini dengan menggunakan paste spesial, kemudian value, kemudian transpose. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencari keterangannya apabila valid atau tidak valid. Dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan if kurung buka C35 atau hasil ini validitas lebih dari 0,3 titik koma tanda kutip valid, tanda kutip titik koma tanda kutip lagi tidak valid, tidak valid tanda kutip lagi, terus kemudian kurung tutup, enter, dan hasilnya valid.
kemudian kita tarik ke samping. Kemudian untuk mengisi tabel yang atas, kita copy saja menggunakan rumus sama seperti tadi, yaitu past tense spesial, kemudian value, kemudian transpose, enter. Dan hasil dari kualitas pelayanan Pramoniaga X1 ini ternyata valid semua karena tingkat validitasnya lebih dari 0,3. Meskipun di sini ada 0,32, tapi melebihi dari 0,3. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung jumlah, frekuensi, dan tingkat validitas dari jumlah pengunjung. Di sini terdapat sama seperti tadi 20 responden dengan 10 pertanyaan. Sekarang kita totalkan dulu skornya, yaitu sama seperti tadi. Kita blok, kemudian auto sum, dan hasilnya 44, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita hitung jumlahnya terlebih dahulu. Kita blok semua dan auto sum. Dan hasilnya seperti ini. Kita tarik bawah. Kemudian untuk rata-ratanya sama seperti tadi, yaitu total skor dibagi 10. Enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari tingkat frekuensinya dengan rumus sama seperti tadi, yaitu sama dengan count if kurung buka ini di blok sampai bawah, kemudian kunci F4, kuncinya hanya di tengah saja, kemudian titik koma, total skor, garis, kemudian kita kunci F4 kurung tutup, enter. Oh, ada kesalahan. Titik koma, kemudian ini Y7 atau nilai yang akan dicari. Kemudian kurung tutup, enter, dan hasilnya ada 5. Kalau tidak percaya, kita bisa hitung ada angka 5 di pertanyaan 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan hasilnya benar 5. Kemudian kita tarik ke samping, kemudian tarik ke bawah, dan kemudian kita jumlahkan ke samping. Kemudian kita mengecek uji validitasnya, apakah validitas atau tidak valid. Dengan rumus yaitu sama dengan Berson kurung buka kita blok ke bawah sampai kemudian titik koma, kemudian total skor, kunci,
kurung tutup, enter. Dan hasilnya 0,74. Kemudian kita tarik ke samping. Dan ini hasilnya. Kemudian kita copy terlebih dahulu untuk mengisi tabel validitas di sini. Seperti tadi, yaitu past tense special, values, transpose, oke. Dan hasilnya sama. Sekarang mengetahui atau valid atau tidak, yaitu dengan rumus sama dengan if kurung buka validitas lebih besar dari 0,3 karena syarat di awal, titik koma, tanda kutip, valid, titik koma, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, tidak valid, titik koma, tanda kutip, kemudian tanda kurung, enter, dan ternyata hasilnya valid. Selanjutnya kita tarik ke samping dan copy. Keterangan kita past tense special, values, ini digunakan untuk mengisi tabel ke bawah, transpose, dan oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apakah valid atau tidak kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung, kita mengetahui jumlah pembeli atau Y1. Caranya masih sama seperti yang tadi. Namun hasil analisis respondennya berbeda, dan ini datanya seperti ini. Kita jumlahkan terlebih dahulu blok semua. Kemudian auto sum. Kemudian untuk total skor yaitu kita blok dan auto sum. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian untuk rata-rata skor yaitu sama dengan total skor dibagi 10. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari nilai frekuensi, jumlah frekuensinya. Menggunakan rumus yaitu sama dengan count if kurung buka dan blok semua, kunci, kemudian titik koma, B27 atau tingkat responden. Kemudian kita kunci, kurung tutup, enter, dan hasilnya 8. Kemudian kita tarik ke samping, tarik ke bawah, dan auto sum. Hasilnya harus 20 semua. Dan ternyata tidak ada yang memilih atau menggunakan nilai angka skor 1 dan 2. Kebanyakan menggunakan angka 4. Kemudian untuk uji validitasnya yaitu rumusnya sama dengan person kurung buka ini C4 sampai C23.
titik koma, kemudian jumlah skor, total skor. Kita kunci, kurung tutup, enter, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita blok dan kita copy, simpan di sini dengan menggunakan copy paste spesial, value transpose, enter. Kemudian untuk keterangannya yaitu sama dengan if validitas lebih dari 0,3 titik koma apabila tanda kutip valid tanda kutip titik koma tanda kutip lagi tidak valid, titik koma kurung tutup, enter, dan ternyata valid. Kita lihat apakah semuanya valid. Ya, ternyata valid semua. Kemudian kita copy, kita paste spesial, values transpose, oke. Dan ternyata hasilnya valid. Analisis yang digunakan judul, kualitas pelayanan, dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli dengan responden 20 orang dengan 10 pertanyaan dan rentan skor seperti ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kualitas pelayanannya valid, tidak ada yang kurang dari syarat yaitu 0,3, kemudian jumlah pengunjungnya juga sama, valid semua, dan jumlah pembelinya pun sama yaitu valid semua, tidak kurang dari 0,3 tinggal validitasnya. Jadi judul skripsi ini sudah bisa digunakan dan analisis yang sesuai atau bagus atau baik. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang bagaimana cara pengolahan data penelitian dengan menggunakan Excel. Dan salah satunya contoh skripsinya yaitu seperti ini. Dengan kesimpulan, data yang dihasilkan valid semua dan memenuhi syarat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.